Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 473 Kaisar. Asteris mengaum gelombang asteris. Segera setelah Raja Monyet Raksasa selesai berbicara, 8 roh dunia roh binatang yang kuat melolong sambil menghadap ke langit, kemudian keempat kaki mereka menginjak udara dan berlari cepat. Mereka membuka mulut besar mereka yang penuh taring, terbang ke arah para ahli dari klan Jie dan 4 kekuatan besar, bersiap untuk memulai pembantaian. Menghadapi kejadian itu, semua orang dari klan Jie dan 4 kekuatan besar memejamkan mata karena takut, tak sanggup melihat pemandangan berdarah itu. Di sisi lain, orang-orang dari World Spirit Guild memiliki wajah yang tampak seperti sedang melampiaskan kebencian. Tidak hanya tidak ada sedikit pun simpati di wajah mereka, sebaliknya, mereka diam-diam bersorak untuk 8 World Spirit dan berharap bahwa mereka dapat dengan cepat memusnahkan musuh besar. Namun, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk membantu karena mereka juga sangat takut pada 8 roh dunia. Mereka sangat takut jika mereka memasuki medan perang, mereka akan terluka oleh 8 roh dunia. Jika itu terjadi, keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Namun, pada saat genting itu, sebuah suara tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Bersamaan dengan itu, kekuatan tak terbatas turun. Asteris aduh. Setelah suara itu terdengar, 8 roh dunia yang sangat kuat itu juga menggeram pelan dan kemudian, satu demi satu, mereka mundur ke belakang Raja Monyet mengerikan dan mengarahkan pandangan mereka yang ketakutan ke arah Cakrawala Selatan. Pada saat yang sama, pandangan semua orang juga tertuju ke sana karena suara tadi memang datang dari sana. Asteris gemuruh. Dengan sangat cepat, suara gemuruh terdengar dari Cakrawala Selatan. Beberapa kereta perang berwarna emas muncul di bawah langit malam dan terbang ke arah World Spirit Guild. Kereta perang itu semuanya ditarik oleh binatang buas alam surga yang sangat besar. Mereka sangat kuat, dan dalam kegelapan, cahaya keemasan berkedip-kedip, dan itu sangat menyilaukan. Di belakang kereta berwarna emas itu terdapat pasukan yang terdiri dari beberapa puluh ribu orang. Orang-orang itu semua mengenakan baju besi berwarna emas dan menunggang kuda perang yang bisa terbang. Di dalam pasukan, bahkan ada beberapa panji perang yang didirikan dan di atasnya, tertulis 2 kata besar, Dinasti Jiang. Jadi, Dinasti Jiang akhirnya bergerak ya. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat pasukan Dinasti Jiang. Tapi mereka tampaknya agak terlambat. Ziling juga berkata di samping. Tidak. Dari apa yang kulihat, mereka datang tepat pada waktunya. Raja Monyet mengerikan itu tertawa kecil pada Chu Feng dan Ziling, lalu mengarahkan pandangannya yang sedikit menyipit ke arah pasukan Dinasti Jiang. Akhirnya, pasukan Dinasti Jiang, ketika ditatap oleh banyak tatapan, berhenti di udara. Mereka tidak berhenti di atas World Spirit Guild, tetapi di luarnya. Ketua Klan Jie, Ketua Serikat Roh Dunia, kemarilah. Tiba-tiba, dari salah satu kereta perang besar, terdengar teriakan keras lainnya. Saat suara itu terdengar, ledakan kekuatan yang sangat kuat juga meledak dari kereta perang dan menelan wilayah daratan di sana. Ikatan Raja Monyet mengerikan atas Klan Jie dan 4 kekuatan besar juga hancur oleh ledakan kekuatan yang kuat itu. Itu Kaisar. Itu Kaisar Dinasti Jiang. Pada saat itu, para anggota tingkat tinggi dari World Spirit Guild mengerutkan kening. Dari yang mereka dengar, mereka sudah bisa tahu siapa yang datang. Itu adalah Kaisar Dinasti Jiang. Itu Kaisar, itu Kaisar. Ini hebat, ini hebat. Hahaha. Namun dibandingkan dengan orang-orang dari World Spirit Guild yang mengerutkan kening, orang-orang dari klan Jie dan 4 kekuatan besar memiliki senyum di seluruh wajah mereka, seperti mereka meraih satu-satunya harapan mereka. Saat mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Asteris Hus pada saat yang sama, Jie Xingpeng juga sangat gembira. Dia melompat dan terbang menuju kereta perang yang ditumpangi Kaisar. Pemimpin World Spirit Guild juga tidak ragu-ragu. Begitu pula, dia terbang dan dalam sekejap, memasuki kereta perang. Saudara Monyet, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat pada saat itu, Chu Feng bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Dia hanya bocah nakal yang menunggu bersama sekelompok sampah. Aku ingin sekali melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Raja monster mengerikan itu berdiri di udara tanpa panik, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Dinasti Jiang. Sesaat kemudian, pintu kereta perang yang tertutup itu terbuka kembali dan kali ini, seorang lelaki setengah baya dengan kewibawaan yang luar biasa tengah mengenakan mahkota emas di kepalanya serta jubah emas di sekujur tubuhnya saat berjalan keluar dari kereta perang, dan di belakangnya, Jie Xingpeng dan ketua dari World Spirit Guild juga keluar. Pria itu sangat kuat. Dengan kultivasi Chu Feng saat ini, dia tidak bisa melihat kekuatan pria itu. Melihat kembali ke Jie Xingpeng dan kepala World Spirit Guild, mereka tampaknya memiliki penampilan yang sangat hormat kepada pria itu. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu bahwa dialah penguasa sejati dari seluruh 9 provinsi. Penguasa Dinasti Jiang, Kaisar Dinasti Jiang.
Saya adalah Kaisar Dinasti Jiang. Saya menyapa Raja Monyet Mengerikan dan Gu Tianchen. Setelah Kaisar berjalan ke ruang di atas World Spirit Guild, dia benar-benar membawa senyum tipis di wajahnya. Bersama dengan tangan terkatup dan pinggang yang ditekuk, dia memberi hormat kepada Raja Monyet Mengerikan dan Gu Tianchen. Oh, anak kecil, kau tahu gelarku. Saat Raja Monyet Mengerikan menyipitkan matanya, sedikit keterkejutan muncul. Senior, 100 tahun yang lalu, Anda menggemparkan benua. Saat itu, dinasti Jiang saya telah pergi kemana-mana untuk mencari tahu identitas Anda. Jadi, 100 tahun yang lalu, dinasti Jiang saya sudah tahu nama agung Anda. Para senior, dapat dikatakan bahwa saya tumbuh besar dengan mendengar tentang prestasi kalian. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam hidup saya akan dapat melihat kalian berdua. Sungguh suatu kehormatan. Sang Kaisar tidak memiliki sedikit pun kesombongan. Sebaliknya, dia tampak cukup rendah hati. Tuanku, Anda terlalu baik. Gu Tianchen juga membalas salam sang Kaisar. Meskipun dalam hal senioritas, ia memang lebih tinggi dari Kaisar, dalam hal status dan posisi serta kekuatan saat ini, ia jauh dari Kaisar. Ketika memperlakukan Kaisar, ia tidak berani bersikap tidak hormat. Anak kecil, kau cukup menarik. Kau cukup jelas dalam menentukan senioritas, tetapi sebagai penguasa benua 9 provinsi, kau mengabaikan tindakan jahat kekuatan bawahanmu. Ini adalah kelalaianmu terhadap tugas. Apakah kau tahu kesalahanmu? Raja Monyet Mengerikan itu mengerutkan mulutnya dan benar-benar menegur Kaisar di depan orang banyak. Dasar monster, beraninya kau bersikap sombong di hadapan Kaisar. Kau benar-benar ingin mati. Melihat itu, Jie Xingpeng yang berada di belakang Kaisar menunjuk ke arah Raja Monyet Mengerikan dan menegurnya dengan marah. Diam. Namun siapa sangka, Kaisar malah marah besar dan menatap tajam ke arah Jie Xingpeng. Orang ini telah melakukan kesalahan. Pada saat itu, Jie Xingpeng benar-benar ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu segera setelah itu, dia mundur selangkah, menundukkan kepalanya, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Senior, kata-katamu benar adanya. Alasan mengapa benua 9 provinsi berubah menjadi seperti sekarang ini memang karena kelalaianku. Tetapi saya benar-benar memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan telah meninggalkan benua 9 provinsi selama 2 tahun. Saya baru saja kembali ke benua ini, dan setelah mengetahui tentang perang yang seharusnya tidak terjadi ini, saya buru-buru datang ke sini untuk menghentikannya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih terlambat satu langkah. Saat ini, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Senior JC Plus juga telah dibunuh olehmu. Tidak peduli siapa yang salah atau benar, semua orang membayar harga yang seharusnya mereka bayar. Dari apa yang kulihat, mengapa tidak mengubah masalah besar seperti hari ini menjadi masalah yang lebih kecil, dan masalah yang lebih kecil menjadi tidak ada. Biarkan masalah hari ini berlalu dan jangan masuk lebih dalam ke apapun. Aku ingin tahu bagaimana pendapat semua orang. Kaisar mengalihkan pandangannya ke semua ahli di tempat kejadian. Tuanku, kata-katamu sangat benar. Kami bersedia untuk mengikutinya. Pada saat itu, hampir semua orang di sana membungkukkan pinggang mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Bahkan Gu Tianchen tidak berani menolak. Namun siapa sangka Raja Monyet Raksasa tidak mau membeli itu. Ia membuka matanya lebar-lebar, melengkungkan mulutnya, dan berteriak, tidak.